dalam suasana yang penuh hikmat ini, kita mari bersyukur kehadirat Allah yang masih memberikan kepada kita daya hidup ini, yang masih memberikan kepada kita nyawa ini, yang merupakan tajalli daripada sifat-sifat Allah. Kita masih dapat mengisi hidup ini dengan berumbulia, berusaha mengingat akan kebesarannya. Kiranya kita dapat bertemu dengannya, dapat pula kita selama hidup ini mengingat akan asma-asmanya yang merupakan kenyataan daripada sifatnya, yang merupakan kenyataan tajalli daripada zatnya. Selawat, salam dan doa pada makhluk termulia, Nabi akhir zaman, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk meneladani ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya, baik syariatul jawariyah, syariatnya yang zahir, maupun syariatul batiniyah, syariatnya yang batin. Dengan satu harapan, mudah-mudahan di yaumil mi'ad nanti kita masuk surga satu barisan dengan barisannya. Amin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap tahun paling tidak sekali kita berkumpul di tempat ini. Pertama, menyambung silaturahim supaya kita bisa saling mengenal antara pengajian yang satu, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kalaulah kita saling kenal dalam ilmu thariqah, kenal itu tidak hanya pada tampak, kenal itu tidak hanya pada fisiknya, tapi kenal kepada jiwanya. Apabila kita sudah sering kenal jiwa yang satu dengan yang lain, maka itu artinya sejiwa. Apabila sudah sejiwa, maka tidak ada yang merasa lebih daripada yang lain. Oh, kajinya belum sampai, itu yang belum sampai. Dan yang mengejek pengajian kawannya, pengajian itu belum sampai, itulah yang belum sampai. Inilah halusnya tasawuf. Ini halusnya tasawuf. Imam Syafi'i seorang imam dalam ilmu fikih, karena kebutuhan waktu itu fikih. Padahal Imam Syafi'i itu ahli tasawuf. Cuma yang dibutuhkan oleh umat waktu itu fikih. Maka dominannya beliau lebih dominan untuk menyiarkan ilmu fikih, padahal dia orang tasawuf. Imam Syafi'i itu umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya 8 jilid.
keistimewaan Imam Syafi'i. Biasanya dia gurunya Imam Malik. Guru Imam Syafi'i itu Imam Malik. Biasanya gurunya Imam Malik itu mengajarkan Imam Syafi'i itu sampai jam 10, sekitar jam 10 malam. Setelah diajarkan jam pelajaran sampai jam 10 malam, Imam Syafi'i harus menghafalnya, mencatat, lalu menghafal. Tapi malam itu, karena enaknya Imam Malik itu mengajar dengan muridnya, sampai jam 2 dah selesai Imam Malik. Sampai jam 2 dah selesai gajinya. Imam Syafi'i ini berkata dalam hatinya, Unilah guruku. Dalam hatinya. Selesai jam 2 diberi tugas hafalan. Sampai subuh hafalan yang diberikan oleh Imam Malik tidak bisa dihafal oleh Imam Syafi'i. Tidak bisa dihafal. Imam Syafi'i menangis. Apa dosaku ya Allah? Quran yang sebanyak ini, umur 7 tahun bisa kuhafal. Karangan guruku Al-Mu'tad 8 jilid bisa kuhafal. Apa dosa? Sehingga materi kajian yang sesingkat ini sudah lebih 3 jam tidak apa-apa. Sampai subuh tidak ada. Besok pagi dia datang kepada gurunya Imam Malik, bertanya, Syekh, apa dosa? Sehingga kajian malam tadi yang singkat itu sampai subuh tidak apa-apa. Imam Malik cuma berkata singkat saja kepada Imam Syafi'i, Pak arsyadani bi tariqil ma'asi. Jangan maksiat. Rupanya sangkaan Imam Syafi'i itu, ia menyangka gurunya tadi, namun benar dianggap oleh Allah itu dosa, itu penyebab tidak bisa menghafal pelajaran. Begitu halusnya tasawuf Imam Syafi'i. Ini halusnya tasawuf. Innal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu, kata Imam Malik, nur, cahaya. Inna nurullah la yahdi lil ma'asi. Nur Allah itu tidak akan turun kepada orang yang maksiat. Menangis tersungkur Imam Syafi'i berdoa. Hanya karena yang sedikit. Apalagi cuma sangkaan Imam Syafi'i. Kamu mana guruku aja. Awasnya merasa buya dan mau ikut. Apalagi sampai menyombongkan diri, cuma saya yang lebih baik. Kaji kita kok layarnya paling tinggi kok. Nah itu maksiat batinnya. Itu yang menyebab berkurangnya zaul, itu yang menyebab berkurangnya yakin, itu yang menyebab berkurangnya ilmu yang didapat. Nah, jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita lebih, yang lebih Allah. Ini semua adalah pinjaman. Ini semua pinjaman. Itu dilatih di dalam sholat. Kalau engkau masih merasa bahwa di dalam sembahyang itu engkau merasa bahwa dirimu yang sholat, maka sholatmu belum benar. Kalau engkau merasa bahwa engkau sembahyang itu mengharapkan pahala daripada Allah, satu pertanda bahwa sembahyangmu belum sempurna.
Kenapa begitu? Tidakkah engkau sadar bahwa apa yang engkau bawa itu semuanya adalah milik Allah? Kau berbicara di dalam salat, membaca Fatihah dengan kalam yang diberikan oleh Allah. Kau mendengar di dalam salat dengan sama yang diberikan oleh Allah. Kau jangan merasa salat sendiri. Nah, ini yang dinamakan sujud wahdaniyah. Sujud mengesahkan Allah. Dia tidak merasa lagi dirinya yang salat itu. Maka hapuslah sebelum engkau masuk hadir ke hadirat Allah apa yang ada di dalam dirimu. Ikut pokok. Gali kosong nampak. Tersembunyi kata di dalam gali itu. Di mana coba? Untuk menjadi kaca bagi. Kalau masih seperti ini masih tetap kelas. Masih tetap gali itu. Kalau mau melihat kaca, hancurkan gelas, tinggal kacanya semata-mata. Paham? Paham? Mau melihat, buang kaca ini, hancurkan kaca ini, tinggal hancurkan gelas ini, tinggal kacau semata-mata. Nah itu artinya apa? Hilangkan wujud diri ini. Engkau itu dihilangkan, adamu itu sendiri tidak ada. Ini artinya man arafa Allah fasadal jasad. Siapa yang betul-betul kenal akan Allah, makrifat akan Allah, binasa jasadnya. Maka siapa yang mengenal dirinya, tidak ada Tuhannya. Tapi siapa yang mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Itu soal tak saja malam kau. Oh ya tadi pagi ada acara-acara mandi Danang Kelinci Jauh. Jadi pagi tadi sampai di rumah jam 2 baru sampai rumah. Jam 2 baru berangkat sikit. Biasanya ada sumpah mampir ke rumah Uni Rasul. Makan datang aja balik, tapi ayah kopinya ada, alhamdulillah. Ini ada ayah kopi. Artinya apa? Itulah salah satu daripada inti tasawuf itu. Yang pertama, sifatul nafsi min amrul qalb, membersihkan, menyucikan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik. Itu inti pertama dari tasawuf. Membersihkan diri, bersihkan dulu dirimu daripada sifat-sifat yang tidak baik. Merasa benar sendiri, iri hati, dan lebih khianat. Tumbuhkan yang kedua di dalam tasawuf itu ikhlas ibadah qalbi. Maka yang kedua inti tasawuf itu menumbuhkan perasaan ikhlas di dalam hati. Ada ikhlas siru min sirrillah, mahal ikhlas itu. Karena dia satu rahasia daripada rahasia Allah. Mahal ikhlas itu, maka ikhlas itu susah. Ditanamkan oleh setan kepada kita.
supaya kita sungguh memperdengarkan ibadah dibisikkan oleh iblis ke dalam hati, merasa benar sendiri, dibisikkan oleh iblis ke dalam hatinya, enggan, malas, ziarah ke tempat guru saja sekali setahun, malas. Satu amanah kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, inti tasawuf itu al-faqr wal iftiqar ila Allah. Engkau merasa fakir dan butuh kepada Allah. Siapa yang tidak butuh kepada Allah? Kita butuh rahman, kita butuh nikmat Allah. Tasawuf itu menanamkan ke dalam hati seorang manusia supaya dia menyadari bahwa dia butuh akan nikmat dan rahman Allah itu. Kemudian setelah itu dia merasa fakir. Kalau dia orang kaya, dia merasa bahwa Allah lebih kaya. Apakah yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa itu fakir. Salah satu inti tasawuf itu menyadarkan diri kita bahwa kita ini seorang fakir yang tidak punya apa-apa, yang mendengar ini bukan kita, yang melihat bukan kita, yang hidup ini bukan kita, yang kuasa bukan kita, yang berkehendak bukan kita. Kalau bukan semuanya bukan kita yang punya, itu artinya fakir, kita tidak memiliki apa-apa. Semua ini adalah lillahi ma fis samawati wal ardi, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Itu makanya kita berzikir itu ditarik lapas la itu dari dua anak jari di bawah pusat ke otak. Ini mencerminkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi sampai ke 7 lapis langit yang berada di dalam diri ini. La ilaha, tidak ada semua itu illallah, yang ada hanya wujud Allah yang laisa kamitslihi syai'. Menghilangkan, memfakirkan diri, mengisbatkan wujud Allah. La ilaha illallah. Maka dalam kajian sifat 20 itu la ilaha, sifat 20 itu dibagi 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah 1, wujud, kalimahnya la nafsiyah, ilaha salbiyah, illa ma'ani, Allah maknawiyah. Nah, ini kajian sifat 20. Dilanjutkan lagi, la tubuh, ilah hati, ilah nyawa, Allah rahasia. Nafsiyah itu 1 sifat wujud. Kalau wujud, apa arti wujud? Ada. Ikat ada air dalam. Tidak. Kalau dimasukkan air, ada air dalam. Ada. Tubuh. Kalau ada mesti ada tubuhnya.
maka lah tubuh ada ilaha salbiyah. Salbiyah, sifat salbiyah ini tidak nampak, tapi merupakan sifat khabar. Namakan khabar. Kalau sifat ayat nampak, sifat kudrat nampak apa? Lain aja kalau ada kudrat Allah, la ta'aluk engkau. Bikudratihi taqdiru, dengan kudrat Allah yang maha kuasa. Tapi nafsi salbiyah itu tidak dahulu Tuhan. Tapi nampak. Indah nampak. Maka yang tidak nampak itu hanya untuk diyakini. Yakin itu di dalam hati. Maka ilah hati. Jadi haji. Illa nyawa martabatnya apa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani tujuh: hayat, ilmu, qudrat, irada, sama, basar. Tujuh sifat ini. Sifat hayat itu ibu segala sifat. Kalau tidak ada hayat, 6 sifat ini tidak ada. Kalau tidak ada hayat, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada berkenan, tidak kuasa, tidak bisa berkata. Maka hakikat daripada sifat ma'ani itu hayat, hidup apa begitu? Nyawa, illa nyawa. Allah maknawiyah, karena sifat ma'ani hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun tersembunyi di dalam sifat ma'ani. Tidak ada ma'ani kalau tidak ada ma'nawiyah. Kalau tersembunyi itu namanya rahasia. Maka jadilah la tubuh ilaha hati illa nyawa Allah rahasia. Mantap kiai, mantap kiai. Yang keempat, salah satu daripada isi daripada syarat tasawuf itu utinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Penyerahan penuh hati itu dengan apa? Dengan mahabbah dan kasih sayang kepada Allah. Ini isi tasawuf yang keempat. Ada perasaan mahabbah, cinta kasih kepada Allah. Ini makam yang ketiga daripada makam orang abid. Hamba itu 3 golongan. Di Tanjung Alai kita sudah uraikan. Simpun ya'budunallah ala sabilil khawf. Ada satu golongan hamba beribadah kepada Allah karena takut. Takut mati, takut masuk kubur, azab kubur bukan main. Itu maka saya pernah katakan, nanti menyesal besar bagi orang yang tidak belajar tarekah, menyesal besar. Ketika datang mati itu dia akan menyesal. Lebih baik saya belajar tarekat ketika hidup, tapi penyesalan sudah tidak berguna. Karena itu kiamat kecil. Kiamat kecil. Kiamat ada dalam diri. Isa sulsilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Nah, ketika itu mulai timbul penyesalan.
Ketika dua anak jari di bawah pusat itu bergoncang sangat keras, saat akan mati itu. Di situ mulai tumbuh penyesalan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan segala apa yang di dalamnya. Ruh, jiwanya akan, nyamanya akan keluar. Ketika itu ombak bersabut, angin bertiup. Kapan saatnya? Ketika nafas sudah itu menyesal besar bagi yang tidak ada. Maka kita saudara baru tahu, baru menyesal bahwa mereka itu benar. Ketika ombak bersabut, angin bertiup, mata sudah kabur, telinga sudah pekar, lidah sudah keluh. Tidak ada lagi kalimat yang bisa diucapkan, karena di situ tidak lagi perjalanan tubuh, tapi perjalanan nyawa. Maka yang ada pada waktu itu hanya nyawa. Ini sampai kepada makam hakikah. Saudara saya pernah sampaikan, perjalanan menuju kepada Tuhan itu seperti memakan buah-buahan. Syariat itu kulitnya, Tariqah itu isinya, hakikat itu rasanya. Jangan sampai mati kulit ke kulit, kulit ke kulit. Enak kalau kulit jeruk, kulit limau. Kalau kulit durian, pecah-pecah hidup. Kulit ke kulit ke kulit. Hampir 30 tahun habis umur itu mengkaji kulit saja. Kenapa tidak bertariqah? Buka kulitnya, ambil isinya, itu tariqah. Apa diambil saja, kau punya isinya, baru dapat hakikat rasanya. Berenanglah dalam lautan tariqat itu, engkau akan mendapatkan rasa. Ini makam hakikat. Nah, setelah sampai ada rasa makam hakikat, baru musyahadah, makam pandang. Nah, rasa itu kan dulu, baru makam hakikat, belum sampai kepada makam rasa. Setelah zuk itu, ma'rifat itu 3, zauq, kemudian kasyaf, kemudian tajalli. Ini harus berurutan, ada zauq dulu. Kalau tidak ada zauq, tidak akan kasyaf. Kalau tidak ada kasyaf, tidak akan tajalli. Ada zauq dulu. Setelah ada zauq, baru kasyaf. Kasyaf terbuka dinding antara engkau dan Tuhan engkau. Setelah terbuka kasyaf itu, baru ada tajalli, nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi kubah kulitnya, temukan isinya dengan tarikat, kunyahnya itu tarikat. Dalam zikir dipraktekkan, dalam zikir dipraktekkan. La ilaha illallah, la ilaha, kulit saja. Kulit saja. La ilaha illallah, la, kulit saja. Tarikat itu Allah, Allah, Allah. Kau kunyah zikir Allah, Allah itu baru dapat rasa. Kalau tidak dikunyah itu tidak dapat rasa. Cuma dilihat, tidak rasa.
Enggak, minum gua. Baru udah beres. Nanti tidak maunya, nanti tidak beres. Apa-apa udah beres. Ada dapet. Cuman saya yang minum. Abi kok kalau ada kopi baru udah beres kopi. Oh, setelah ada masa baru dibuka oleh Allah hijab itu antara engkau dan Tuhan. Apabila sudah dibuka oleh Allah hijab, baru tajalli akibat yang ketiga, nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus dilalui syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Itu harus kita lalui. Nah, yang kelima, setelah itu seperti perjalanan Isra dan Mi'raj. Setelah bertemu dengan Rasulullah, dengan Zat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hidup, dia kembali ke dunia. Pansil ilal ard, turun engkau ke dunia. Kenapa turun ke dunia? Anta Rasuli bi ibadi, engkau Rasul aku kepada umat ilal ard. Tak ibadah kepada umat. Kalau engkau tetap di atas makam ini, mabarakhat risalati. Siapa yang menyampaikan risalah aku? Rasulullah turun ke atas dunia untuk memperlihatkan akhlak yang zahiriyah dan akhlak yang batiniyah. Maka hikmah tasawuf yang isi tasawuf yang kelima itu apa? Akhlakul karimah. Akhlak yang baik pada zahirnya dan baik pula pada batinnya. Karena banyak orang baik pada zahirnya tapi batinnya tidak baik. Bajunya putih tapi hatinya batik. Hatinya merah, hatinya hitam. Hatinya, kalau bahasa Inggris itu kelab terung. bahasa kelinci kelab terung. Atau artinya apa? Orang yang betul-betul kenal akan Allah itu apik pada zahirnya, tapi adil pada hakikatnya. Pada syariatnya dia orang apik, orang yang banyak ubudiyah, banyak zikirnya. Tapi pada batinnya, pada hakikatnya, dia orang alim, orang yang sangat kenal akan Allah. Nah ini tasawuf. Ama kesamaan dan hakikat tidak bisa ditinggalkan, mesti dibawa kedua-duanya. Kita ingat perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu. Karena Ramal berjanji, semua usriya biruhihi wa jasadihi. Kemudian Nabi itu diisrakan dengan ruh dan jasadnya. Kita sampai di hadirat Allah, tinggal anak anta wa rabbuka, engkau dan Tuhan engkau. Setelah itu lenyap kepada nahnu anta bihi wa anta. Engkau ialah aku ialah engkau. Tidak ada tubuh lagi, tidak ada nyawa lagi, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah itu dia turun untuk menyempurnakan risalah zahiriyah dan batiniyah. Nah, pengikut Rasulullah SAW, orang yang menyempurnakan keduanya tidak boleh hanya hakikat saja kalau tidak ada syariatnya. Juga tidak benar kalau syariat saja tidak ada hakikatnya, maka harus dua-duanya. Sebagaimana kita ada tubuh,
dan roh. Nah, maka Nabi Isra dan Mi'raj kita selalu menyampaikan. Tadi dalam rukun itu dikatakan bahwa Nabi ditidurkan di pinggir sumur Zam-Zam, lalu dibedah dadanya, kemudian dibedah lagi hatinya, bedah lagi hatinya. Bedah dada itu artinya sucikan zahir. Karena Nabi akan berangkat bertemu dengan Allah, harus suci zahir. Bedah hatinya itu artinya suci batinnya. Artinya apa? Mau menghadap Allah harus suci zahir, suci batin. Kalau kita mensucikan zahir kita, contoh seperti sholat, sembahyang itu syarat sah sembahyang itu suci, bersih dari hadas dan najis. Kalau tidak bersih apa? Badan, pakaian, tempat. Tidak bersih badan, tidak bersih pakaian, tidak bersih tempat, tidak sah sholatnya. Badan, pakaian, tempat, dengan apa dibersihkan? Dengan apa? Dengan air. Dengan air. Tapi membersihkan batin bisakah dengan air? Tidak bisa. Kullu syai'in saqala wa saqalatul qalbi dzikrillah. Tiap-tiap suatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati itu zikir. Oleh ulama zikir ini dibagi dua. Ada zikir yang maksur, zikir umum, ada zikir khusus. Ada jalan tikus, ada jalan tol. Nah, bapak dan ibu mau mengikuti jalan tikus atau jalan tol? Mau jalan tol? Nah, tadi sudah jalan tol. Ada jalan umum, zikir yang maksud. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir umum. Membaca Al-Quran, zikir umum. Puasa, zikir umum. Salat sendiri adalah zikir. Itu zikir yang maksud. Tapi ada zikir yang khusus. Semua zikir itu, tapi abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini jalan khusus. Abdul zikir, maka ketahui. Berarti tidak disebutkan tahu la ilaha illallah. Saya sering sampaikan, meninggal waktu sholat, matinya mati baik. Baik tak matinya, Bu? Waktu sholat meninggal, baik tak? Meninggal dalam puasa, mati baik. Meninggal dalam apa lagi? Baca selawat, baik. Meninggal dalam sholat, mati baik, tapi tidak ada jaminan masuk surga. Rasul tidak menjamin. Nah, ini istimewanya. Mati dalam puasa, mati baik, tapi Nabi tidak menjamin masuk surga. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang mati dalam puasa masuk surga, tidak ada. Mati dalam baca Al-Quran, mati baik, tapi tidak ada jaminan dari Rasulullah masuk surga. Yang ada jaminan dari Rasulullah, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya daripada dunia la ilaha illallah masuk surga. Itu yang dijamin. Apa yang mengucapkan la ilaha illallah? Bukan itu.
Man mata wa huwa yatahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati, maksudnya itu siapa yang mati dan dia tahu la ilaha illallah, itu yang masuk surga. Jamin masuk surga. Nah, maka kita selalu berdoa. Ya, selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah padaku akhir daripada hidup ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, akhir kalam la ilaha illallah, akhir kalam la ilaha illallah, bukan akhir zikir, akhir kalam la ilaha illallah. Dan Tuhan enggak, aduh, ini tambah lagi ya. Ya, kalau jam ikut yang itu jam rusak. Maka Nabi itu waktu Isra Mi'raj dibedah dadanya, mesti disucikan zahir, suci batin. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, entah waktu zikir mau zikir, entah mau sholat, itu juga harus bersih zahir, bersih batin. Tidak bisa hanya dengan berwudu, tidak bisa itu menghadap Allah hanya dengan mandi, hanya dengan berwudu, bersih tempat saja, itu hanya bersih syariat. Kalau hati belum dibersihkan, sucikan. Karena hati itu mir'atul haq, cermin tembus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati sucikan zahir. Ketika lewat Sidratul Muntaha, padahal di Mekah itu sudah dibersihkan. Di sisi Masjidil Haram itu sudah dibersihkan. Tapi ketika mau naik ke Hadratul Qudus, kehadiran Allah yang Maha Bersih, Jibril sudah tinggal waktu itu. Lewat Sidratul Muntaha, titik dari atas aras itu dengan 3 tetes. Nah, ini 3 tetes, 1 tetes di lidahnya, 1 tetes jatuh pada antara 2 bidang bahunya. Nabi merasakan dingin di antara tulang punggungnya. Nah, ini artinya apa? Karena Nabi sudah berada di dalam alam jabal, maqam hakikat zawal, maka dirasakan oleh Nabi dingin pada tulang punggungnya dari tulang belikatnya ini. Itu macam 7 waktu. Zawal zikir yang pertama diberikan itu dingin dari tulang sulbi naik ke tulang punggung. Karena tulang sulbi itu isyarat dari pada 1 titik dari alif. Tulang punggung itu ibarat daripada alif. Dinamakan tiang aras dalam ilmu tarekat. Naik zawal rasa dingin itu dari tulang sulbi naik ke tiang aras ini, baru meresap ke seluruh jasadnya. Nah ini masukkan apa? Dalam jabarun, dalam asma Allah dan sifatnya. Kenapa harus itu dulu? Karena nanti Nabi di Hadratul Qudus, summa rufi'a ila Hadratul Qudus. Kemudian Muhammad itu dinaikkan ke Hadratul Qudus, para bahwa maka melihat dia akan Tuhan. Ra'aitu Rabbi bi ahsani surati. Aku lihat Tuhan aku itu dalam rupa yang sebaik-baik rupa. Ini nama arifan. Nama arifan. Memandang wujud Allah itu yang laisa kamitslihi syai'un. Setelah ada rasa, setelah ada zawal. Karena itu makam mi'raj. Kita selalu membicarakan makam mi'raj itu yang pertama makam parak, makam perpisahan.
Apa berpisah? Berpisah dengan dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali waktu menghadap Allah itu mau mi'raj. Menghadap Allah itu masih ada dunia, masih ada akhirat. Dunia dan akhirat itu juga apa? Yang akan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Kita datang ke sini mengharap ridho Allah. Ini maksudnya, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifatika. Hai Tuhan, hanya engkau yang aku tuju. Nah, tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Tidak dunia, tidak ada yang berpisah dengan dunia, dengan akhirat. Tujuan yang sejati adalah ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Nah, cuma kadang-kadang sudah ilahi anta maksudi, baru 3 kali zikir buyar itu. Buyar itu. Nah, kita santai saja mana-mana sampai jam 1. Nah, apa? Buyar dia boleh bersih. Jadi mayang panek boleh, ya boleh. Mana yang mau merokok dulu, dah maaf. Dan mengisok lah. Ya. Nah, itu jasmaninya lelah, jasmaninya litak. Kalau dilenyapkan jasmani itu kepada rohani, tidak ada letaknya. Ada letaknya. Betul bukan? Betul. Kalau dilenyapkan jasmani itu kepada rohani, tidak ada letak. Yang letak rohani, yang merasa letih, yang merasa lesu, itu diri. Nah, maka nanti yang diazab itu lupus diri. Tidak ada kalimat mengatakan kullu ruhin za'iqatul maut. Tidak ada. Tiap-tiap ruh akan merasakan mati. Tidak. Yang ada tiap-tiap diri akan merasakan mati. Maka yang diazab itu nafs, jiwanya itu yang diazab. Dari atas dunia ini yang merasa letih, yang merasa lesu, yang masa mau tidur, mau ngantuk, itu jiwa, ruh tidak tidur. Nanti di dalam kubur, waktu akan meninggal dunia, yang merasakan sakaratil maut itu jiwa, bukan ruh. Ruh itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Tapi jiwa itu yang merasakan sakaratil maut, yang merasakan azab kubur, yang merasakan azab neraka. Tapi kalau jiwanya dikembalikan kepada Allah, nah, dia tidak lagi merasakan azab kubur, tidak lagi bertemu dengan azab neraka. Itu maka dikatakan man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah lam tamassuhun nar. Siapa mati dan dia tahu la ilaha illallah, tidak akan disentuh oleh api neraka, karena tidak ada rasanya lagi. Jiwanya tidak ada iradanya, hanya rohnya lagi. Tidak ada yang dirasakan. Nah, ini sulit dijelaskan kepada orang awam. Banyak dijelaskan kepada orang awam. Kenapa? Harus tahu. Harus tahu. Karena pandangan itikad itu dibagi 3.
keyakinan, pandangan, etikat itu dibagi tiga. Ada pandangan mata, yaitu pandangan syariat. Orang yang memandang, mengitikadkan, meyakini bahwa dirinya hanya terjadi daripada api, angin, air, tanah. Batas itu pengetahuan. Cuma tahu bahwa dirinya itu berasal daripada api, angin, air, tanah. Anasir yang kasih, yang kasar. Sebab itu dia tidak tahu. Api menjadi darah, air jadi apa ya? Jadi apa ya? Air jadi tulang, angin jadi urat, tanah jadi daging. Cuma itu yang ditahu. Orang yang berkeyakinan, beriktikad, berpandangan seperti ini tidak bisa memandang kebesaran Allah yang sejati. Tidak bisa. Nah, ini pandangan syariat, pandangan mata kepala. Yang kedua ada pandangan ilmu dan pandangan mata hati. Yaitu orang yang beriktikad, orang yang memandang, orang yang berkeyakinan. Di samping asal tubuh yang lahir api, air, angin, tanah, bahwa dirinya berasal daripada anasir yang batin, yang berasal daripada wujud, ilmu, nur, syuhur, yang berasal daripada nur Muhammad, terbit daripada nur zat Allah, yang berasal daripada zat Allah. Artinya apa? Dia menyadari bahwa dirinya berasal daripada apa? Ruhul Qudus, nyawa, segala nyawa. Nah, ini yang bisa memandang, musyahadah kepada Allah. Tapi kalau hanya berpandangan bahwa diri ini berasal daripada api, air, angin, tanah saja, menjadi darah, urat, tulang, daging. Nah, gimana kalau kita tanya? Api, angin, air, tanah. Jadi apa? Darah, urat, tulang, daging. Tanah berasal daripada air. Air berasal daripada angin. Angin berasal daripada api. Api menjadi semangat meliputi sekalian tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, berasal daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya zahir kita berasal daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batin kita, diri yang batin berasal daripada wujud, ilmu, nur, syuhud. Wujud, ilmu, nur, syuhud berasal daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti zahir berasal daripada Nur Muhammad, batin juga berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal daripada Nur Zat Allah. Nur Zat Allah berasal daripada Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti zahir batin kita pada hakikatnya la mawjud illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali wujud Allah. Ini pandangan batin, keyakinan batin. Ya yakin toh? Lain. Nah, ada gua mantapnya sampai tidur saja mantap kau selesai. Tidak ada wujud selain daripada wujud Allah, tapi mudah dipikirkan, sulit kadang untuk diterangkan, sulit untuk diterangkan. Mudah diucapkan, tapi kadang sulit untuk diterangkan. Lalu sejam ya? Lalu sejam lah itu. Ya. Jam 1 tadi dah sampai, ibu dah sampai mendengar. Sampai jam 1 kurang 2 jam.
Ayah terada di bulangan sampai jam 1 saja. Ya, jadi hakikat karena kenapa? Karena api, air, angin, tanah itu kenyataan wujud Allah yang bernama Azim, Hakim, Qawi, Muhyi. Api, air, angin, tanah itu kenyataan daripada wujud Allah yang bernama Azim, Hakim, Qawi, Muhyi. Wujud Allah yang bernama Azim, Hakim, Qawi, Muhyi itu nyata tajalli jadi api, air, angin, tanah. Api, air, angin, tanah tajalli menjadi darah, urat, tulang, daging. Hakikatnya tidak darah, tidak urat, tidak tulang, tidak daging, tapi kenyataan wujud Allah yang bernama Azim, Hakim, Qawi. Begitu pahamnya. Apa itulah pahamnya. Itu artinya apa? Ini menghilangkan, membersihkan dari, membersihkan, mau menghadap Allah. Maka Nabi ketika Isra Mi'raj itu temannya Buraq, Jibril. Buraq itu barakul kilat. Buraq itu lebih cepat dari kilat. Lain pernah jadi kilat. Capek tak kilat? Sekali sampai nah, kilat. Kemudian yang kedua Jibril. Jibril itu malaikat, bukan manusia. Dan itu Jibril alamatnya Waralabuh dah. Nah, cuma di Kerinci ada mereka mau di alamatnya sudah tenang. Mereka mau namanya. Iya kan? Banyak itu tahu mereka mau namu, cuma ini tukang guntian. Semua dia. Nah, barangkali ya. Panik ke mereka mau dibuang. Kalau itu malaikat, maka percaya kepada malaikat, wajib kita percaya itu malaikat terjadi daripada nur, cahaya. Iblis terjadi daripada api. Kalau cahaya itu cepat tidak? Sinar matahari itu dari sekian lebih dari berapa miliar kilometer di atasnya, sebentar lagi lebih sejak mata sampai di bumi. Itu kecepatan cahaya. Muhammad didampingi oleh dua ini, Buraq dan Jibril, yang terjadi daripada cahaya ini. Nah, kalau kita mau berangkat menuju kepada Allah, mesti berkendaraan dengan kilat itu, Buraq itu, dan dengan Jibril, cahaya. Nah, itu maka selalu di dalam rukun kita tadi ya. Buraqnya apa? Itulah kendaraan kita apa ya? Nah, berarti lalu lancar benar rukunnya. Selangkah satu pandangan. Tuhan, itu Buraq. Ba'lam annahu la. Dua langkah sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat kendaraannya kalau mau masuk kita tarekat. Tapi kalau hanya berkendaraan dengan kendaraan syariat, itu lambat sampai berpuluh-puluh tahun belum juga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berkendaraan dengan Buraq hakikat, Buraq tarekat, secepat kilat sampai. Allah baru kekilatannya. Nyo panitia pandai ulo lambik alwa kopi.
dia kendaraannya itu. Kemudian berkendaraan dengan apa? Dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Artinya kendaraan kedua kita apa? Binuril imtina. Dengan nur yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati ini. Itu kendaraan sampai kepada Allah. Binuril imtina. Dengan nur. Kalau tidak dengan nur itu, Rasulullah sendiri, engkau jangan melampaui Rasulullah. Rasulullah sendiri berkendaraan dengan nur itu, baru bisa melihat akan Allah. Kita kalau tidak berkendaraan dengan nur itu, tidak akan bisa lihat Allah. Makam-makam Mi'raj yang kedua. Kalau pertama tadi Bararah. Makam Mi'raj yang kedua Liqa. Nanti dua masuk kopi dah datang kok. Apa lagi bertemu? Bertemu. As-salatu ummul ibadah wa mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu ibu ibadah dan mi'raj orang mukmin. Sembahyang itu mi'raj. Makamnya apa? Liqa. Bertemu dengan Allah. Kalau engkau tidak bertemu dengan Allah, engkau tidak sholat namanya. Nah, ini yang dimaksud dengan aqimis sholat, bukannya amalis sholat. Maka yang dituntut oleh Allah bukan amalkan sholat, tapi dirikan sholat. Tidak ada yang mengatakan amalkan sholat, tidak ada. Setiap perintah sholat selalu aqimis sholat, dirikan sembahyang itu. Ini artinya kedudukan, kau berdiri. Buya kau berdiri tagak kau? Tagak kau berdiri? Berdiri apa tagak? Berdiri zahir dan batinnya. Sholat itu mendirikan sholat itu dengan zahir dan batin. Tidak bisa hanya sholat itu dengan kata wasilah, tapi pengenalan dan makrifat kepada Allah tidak bertemu. Yang dinamakan Mi'raj itu sholat Mi'raj itu bertemu liqa Allah. Kalau tidak bertemu, maka belum sampai kepada hakikat sholat yang sebenarnya. Kasih kopi dulu. Ya kalau mau iso tidak pakai kopi, ada santiang namanya. Dan santiang itu mang iso ada kopi, itu mantap. Ada David sago. Ibu-ibu ada David. Alun. Ada David kopi ibu. Alun. Alhamdulillah Allah. Kalau yang alun ketika Allah yang dia. Apa ya? Kekasih saya sudah dapat minum tuh. Ini tidak mau pindah. Kalau itu tidak mau pindah. Oh, ini tidak kopi. Hanya kopi udahnya saja yang namanya. Ya, jadi makam yang ketiga daripada Mi'raj itu anta wa rabbuka, engkau dan Tuhan engkau. Artinya apa? Tidak ada lagi, hanya yang ada hanya Allah dan Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Kita kalau
Memang kita sholat itu mi'raj, tidak ada lagi yang lain, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, yang ada kita dengan Allah saja. Dan nanti akan lenyap. La yusikhuhunna ibad illa bima'rifatil maqbul. Tidak sah suatu ibadah kalau tidak tahu yang disembah. Tidak sah. Nah, ini ruginya orang sana. Tidak sah ibadah itu kalau tidak tahu yang disembah. Tidak sah. Tidak tahu yang disembah, tidak tahu yang menyembah, tidak tahu yang dipersembahkan, tidak tahu tempat duduk menyembah. Nah, ada disembah. Tidak tahu. Ayo, kalau ada disembah. Allahu Akbar, akhirnya nyembah dinding. Nah, ini yang harus dipelajari dalam ilmu tasawuf itu yang disembah wujud mahal, yang menyembah wujud jadi kajian. Tapi yang mau wujud mahal, yang mau wujud tidak tahu dah. Nah, baca katanya saja mau wujud mahal. Tidak tahu tidak menyembah namanya. Tidak tahu yang disembah. Kalau tidak tahu yang disembah, tidak sah ibadahnya. Nah, maka tidak mudah takbir itu. Allahu Akbar itu tidak mudah. Setelah selesai ini semua, tahu yang disembah, tahu yang menyembah, tahu yang dipersembahkan, tahu tempat duduk menyembah, baru bisa takbir. Allahu Akbar. Nah, itu bagi satu. Baca rontana, belajarnya sendiri, belajarnya sendiri, aja rodo. Itu kajinya mangkaikan baca. Kalau kaji yo, la maujud illallah, tidak ada yang maujud kecuali wujud Allah. Itu makrifat, bukan. Itu iktikad. Itu berarti masih maqam tariqah. Baru iktikad. Nah, mana iya yang sahabat aku? Nah, isulah waktu maulid kita urai lagi. Ya lah ke ano ba apa kaki urai ko. Nah, ya. Yang kelima, maka mi'raj itu Hadratul Qudus. Hadrat yang bersih. Hadrat yang suci. Yang pertama dari suci daripada segala sifat yang mazmumah, suci daripada segala sifat yang tercela kalau dia berada pada makam thariqah. Kalau dia berada pada makam hakikat, suci dirinya daripada segala akhlak basyariyah. Kalau dia berada pada makam hakikat, suci diri daripada segala yang aulia. Mana yang aulia alam? Hanya kaji itu kaitan dulu. Karena itu hakikat. Mana makan alam dari kulit, urat, tulang, daging, hati, jantung, rabu, buah punggung yang dinamakan aqyan khorijiyah. Suci daripada aqyan khorijiyah. Nah, ini hadratul Qudus. Hadrat yang bersih, yang suci. Lenyap tubuh kepada nyawa, lenyap nyawa kepada sifat Allah. Lenyap sifat Allah kepada zat Allah. Baca roh. Lenyap tubuh kepada nyawa. Mana tubuh tadi? Kulit, urat, tulang, daging, hati, jantung, rabu, buah punggung. Nyalailah kejiwaan. Hilang wujud dirimu yang ada hanya wujud Allah. Ini artinya hadrat yang bersih. Ketika hilang wujudmu yang ada hanya wujud Allah, waktu itu engkau takbir Allah.
Tapi kalau engkau masih merasa bahwa adamu itu belum nyata wujud Allah. Karena makrifat itu adamu itu hakikatnya tidak ada. Paham tak kira? Paham? Kape diolah jadi benar. Yang nampak benar, kape ini tak sembunyi. Benar dipindah, diolah lagi jadi kain, hilang benangnya, yang nampak kainnya. Benang nanti, kain nanti diolah lagi jadi baju, hilang kainnya, yang ada baju. Saya tidak pernah bilang kepada istri, tolong ambil kain, tidak pernah ambil baju. Artinya apa? Hakikatnya baju, kain, benang, hakikatnya kapas. Hakikatnya kapas. Kape semata-mata. Hakikatnya. Tidak baju, tidak kain, tidak benang. Hakikatnya kape semata-mata. Ini kau yang kau niat hilang. Itu yang namakan hadrat yang bersih, suci dari dirimu daripada segala bentuk yang selain daripada Allah. Itu yang dinamakan hadratul kudus. Waktu itu engkau takbiratul ihram. Waktu itu engkau mengucapkan fa'lam annahu la mudah di lidah, payah dirasakan, sulit dicari. Ilmu tarikatnya sulit dicari, apalagi semakin ke ujung. Karena itulah janji Tuhan. Kalau masih ada saja satu orang yang mengucapkan belajar tarikat zikir Allah, itu tidak akan kiamat dunia. Itu artinya ilmu tarikat dan ilmu hakikat itu tambah ke ujung dunia, memang tambah seketik orang yang belajar. Dan ada juga yang banyak yang keluar. Karena mulai nak ibu orang. Awal ada dapet ame. Apa dapet? Ambil basi, ambil koral. Koral yang satu teluk itu tidak akan semahal harga intan yang sekepal. Lebih mahal intan yang sekepal itu daripada koral yang setruk. Artinya apa? Engkau mengandalkan hanya ibadah syariat, sekalipun 100 tahun engkau beribadah. Tapi kalau tidak ada intannya, tidak ada harganya. Tidak ada nilainya. Berarti kopi bersoraknya luar. Kopi bersoraknya luar. Tapi intan itu jangan sekali-kali kau letakkan di atas tanah. Buat tempat yang bagus intan itu. Itu ada yang namanya intan buah. Jangan intan kau dah sila-sila di sepanjang kedai kopi. Lima duduk mengecek tentang intan. Ilmu makrifat, ilmu hakikat. Ini udah tamatkan ini. Itu maka dalam adul nafis dikatakan jangan sekali-kali engkau taruh intan itu emas itu pada buntut anjing. Anjing tidak tahu bahwa itu intan itu emas. Tidak tahu. Intan itu berikan kepada manusia, dia tahu. Kalau manusia tahu punya intan, amunya belajar intan. Tapi kalau tidak manusia tidak mau. Kenapa? Iblis yang ada di dalam dirinya itu tidak mau belajar tarekah. Dia pikir itu kau bina, kan banyak lah itu. Gaji sasik lah.
Banyak yang baca itu. Iya gitu. Iko kaji orang gilo. Jadi kita satu kok dituduhnya ini orang gilo saja. Iya. Lalu zaman Nabi kejadiannya kaji orang gilo. Zaman Nabi itu fikih itu juga jatuh. Ilmu fikih dinamakan ilmu fikih. Lalu zaman Nabi. Setelah ada Imam Syafi'i, itu bukan Nabi, bukan sahabat. Ada Imam Malik, baru ada ilmu fikih. Apa Nabi tidak berfikih? Sudah berfikih, tapi waktu itu belum dinamakan satu ilmu. Tasawuf, ilmu tasawuf dinamakan ilmu tasawuf, belum ada juga zaman Nabi. Apa Nabi tidak bertasawuf? Nabi bertasawuf, cuma waktu itu belum dinamakan satu nama ilmu tasawuf. Itu ulama yang buat. Ilmu fikih juga ulama. Nabi tidak mengatakan ini ilmu fikih, ini ilmu suludin, ilmu tasawuf. Dah ada. Ini ilmu tajwid. Dah ada. Ilmu membaca Al-Quran itu. Apa Nabi baca Quran tidak pakai tajwid? Pakai tajwid. Cuma pada waktu itu belum dinamakan ilmu tajwid. Hanya dah asal lalu Nabi melakukan. Kalau Nabi Nabi dah juga sembahyang pakai sarawak, lalu Nabi sembahyang pakai baju mudarko, lalu pakai sarawak Nabi. Apa bid'ah? Bid'ah tak? Bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nabi dah ada sembahyang pakai baju hitam, lalu jangan apa-apa nama-nama. Nah, aduh Nabi. Cuma tujuannya apa? Bukan peci hitam menutup kepala. Ini juga bukan menutup aurat. Bid'ah tapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Quran itu bid'ah. Zaman Nabi ada Quran yang sama juga itu ada. Zaman Nabi Quran ini ditulis di tulang unta, di pelepah kurma. Tidak ada Quran macam itu dah. Itu bina ada. Tidak ada baris, tidak ada titik zaman Nabi. Nah ini yang bidang-bidang bid'ah itu, namanya bid'ah. Tidak ada zaman Nabi bid'ah, jangan suruh yang baca Quran itu bid'ah dah. Itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pertama dikumpulkan. Setelah itu zaman Sayyidina Utsman. Yang kita pakai sekarang ini Mashaf Utsmani yang ditulis sesuai dengan tulisan zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Karena waktu itu banyak penghafal Quran yang mati dalam perang. Dikhawatirkan Quran ini hilang, maka ditulis Al-Quran itu oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa siapa saja yang membaca Al-Quran itu niscaya Abu Bakar memperoleh pahalanya satu. Kenapa? Dia bersama menganjurkan untuk membuat Al-Quran seperti itu. Bid'ah itu, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Mutasawuf itu ilmunya bernama ilmu tasawuf memang tidak ada zaman Nabi, tapi Nabi melakukan tasawuf. Jadi Wih, jam setengah. Jam setengah. Ya. Hilangkan itu wujud diri. Ini namakan hadratul qudus. Apabila hilang wujud diri, baru engkau bisa mufatahah wajah, menghadapkan wajah kepada Allah. Kemudian maq'adatul mu'alaqah. Hadratul Qudus itu makamnya maq'adatul mu'alaqah. Apa maq'adatul mu'alaqah itu? Makam berpeluk-peluk dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berpeluk sama dengan kita. Kalau berpeluk itu artinya sudah bersatu. Tidak merasa lagi, maka tanda orang yang sampai itu kita selalu membicarakan dia melewati 3 panah. Ayatnya awalan
an-nafsi bizuhuri rabbi. Dia panah yang pertama dari dirinya, nyata Tuhannya. Apa itu? Dia panah yang pertama. Ini jalannya. Pertama masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia panah. Karena panahnya ini yang ingat dalam hatinya hanya Allah, Allah, Allah. Akhirnya keluar dari dalam lidahnya Allah, Allah, Allah. Itu panah yang pertama, baru panah tingkat pertama. Hanya Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, itu panah pertama. Zahir Tuhannya. Nah, kemudian wayab nasaniya, dia panah yang kedua, an rabbihi bi zuhuri sirrul rububiyah. Dia panah yang kedua daripada Tuhannya. Allah, 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 Allah. Nyata rahasia Tuhannya. Al-insan sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifatilah ghairi. Ini makam apa tadi? Makam rasa tadi. Ya panah yang kedua tidak lagi Allah, Allah, Allah. Diam, merasakan. Ini zikir rasa. Zikir itu ada zikir lisan, la ilaha illallah, itu untuk memperbaiki adab kita. Ada zikir hati, Allah, 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 Allah. Ada zikir rasa. Nah, zikir rasa apa? Zikir sih merasakan kalimahu itu. Dihirup, masuk, dikeluarkan Allah, dirasakan Allah, Allah, dirasakan, tidak hanya diucapkan Allah, Allah. Itu. Ini dia panah yang kedua, pintu panah yang kedua. Itu kan manusia, merasakan wayabna salisah, dia panah yang ketiga, muta'alliqan, dia panah yang ketiga dari bergantung kepada sifatnya, mutahaqqiqati zati, tahqiq, ia yakin kepada zatnya. Ini makam makrifat. Baru sampai, harus sampai. Panah dari apa? Panah daripada Tuhannya, nyata sifatnya. Kemudian panah yang ketiga dari bergantung kepada sifatnya, dia tahqiq kepada zatnya. Nah, itu makrifat. Tidak ada rasa lagi. Yang ada hanya wujud Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ini yang dinamakan dalam pengajian rasa itu nyaman. Kalau hakikat itu seperti rasa kopi. Nah, ya. Karena ada rasa kopi. Yang makrifat ini nyaman. Nah, itu maka ada mana Allah berkata di sana. Siapa yang betul-betul kenal kepada Allah, keluh lidah tidak bisa disampaikan. Yang bisa disampaikan, hakikat sendiri tidak bisa
disampaikan, apalagi makrifat. Apa selalu ahli zikir? Kau tanyakan kepada ahli zikir. Tanyakan kepada ahli zikir. Fas'alu ahli zikir. Tanyakan kepada ahli, orang yang betul-betul tahu tentang zikir itu. Tanyakan. Kalau tidak ditanyakan kepada ahli zikir, nanti engkau sesat di tengah perjalanan. Ya, inilah fungsi mursyid, guru itu, pembimbing, penunjuk jalan. Kalau tidak ada guru, maka iblis menjadi gurunya. Nabi sendiri berjalan Isra Mi'raj, penunjuk jalan malaikat Jibril. Tunjukkan Jibril. Ini apa ya Jibril? Ini apa ya Jibril? Ini apa ya Jibril? Ini. Tunjukkan. Di antara diajar, dituntun oleh malaikat Jibril hanya batas Sidratul Muntaha. Nah, ini saya selalu sampaikan. Guru itu mengantar ke batas pintu makrifah. Apabila sudah sampai kepada pintu makrifah, guru lenyap, hanya engkau dan Allah. Tidak ada lagi Jibril, tidak. Engkau berjalan dengan sendiri. Nah, tapi jangan sekali-kali mengabaikan guru. Siapa yang memandang enteng gurunya itu, Allah akan lupakan ilmunya, sia ilmu dilupakan oleh Allah ilmunya. Zuk yang sudah didapat itu karena pimpinan daripada irsyad daripada guru yang menuntun kita sehingga kita mendapatkan zauq di dalam beribadah. Ketika kita mengabaikan guru, maka lama-lama zauq itu hilang sendiri, dilupakan oleh Allah ilmunya. Yang paling parah nanti, siapa yang memandang enteng gurunya, yakhruju minad dunya bighairil iman. Dia akan keluar dari dalam dunia tidak membawa iman, payah mengucapkan zikir pada waktu mati. Kenapa? Memandang enteng gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.